Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Nur Alfia, mahasiswi psikologi dari Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Di video kali ini, saya akan sedikit membahas tentang stimulus respon dari Neil M. Miller dan John Dollard. Neil M. Miller lahir pada tanggal 3 Agustus 1909 di Milwaukee, Wisconsin. Sedangkan John Dollard lahir pada tanggal 29 Agustus 1900. Keduanya bekerja sama di Institute of Human Relations Universitas Yale, mengembangkan pendekatan interdisiplin 3 bidang ilmu, diantaranya teori belajar, psikoanalitik, dan antropologi sosial. Mereka berusaha menjelaskan konsep-konsep penting dari psikoanalitik seperti kecemasan, konflik, represi, menggunakan prinsip-prinsip psikologi belajar dan kondisi sosial dari belajar. Menurut Dollard dan Miller, bentuk sederhana dari teori belajar adalah mempelajari keadaan di mana terjadi hubungan antara respon dengan cue stimulusnya. Bahasan mengenai prinsip-prinsip asosiasi, ganjaran, atau reinforcement menjadi sangat penting. Kita bahas struktur kepribadian. Satu-satunya elemen dalam teori Dollard dan Miller yang memiliki sifat struktural adalah kebiasaan atau habit. Habit merupakan ikatan atau asosiasi antara stimulus dengan respon yang relatif stabil dan bertahan lama dalam kepribadian. Mereka lebih memusatkan bahasanya mengenai proses belajar, bukan kepemilikan atau hasilnya. Mereka juga menganggap penting kelompok habit dalam bentuk stimulus dan respon verbal atau kata-kata. Dollard dan Miller juga mempertimbangkan dorongan sekunder seperti rasa takut sebagai bagian kepribadian yang relatif stabil. Dorongan primer dan hubungan SR yang bersifat bawaan juga menyumbang struktur kepribadian meskipun kurang penting dibanding habit dan dorongan sekunder, karena dorongan primer dan hubungan SR bawaan ini menentukan taraf umum seseorang, bukan membuat seseorang menjadi unik. Selanjutnya kita masuk ke dinamika kepribadian. Yang pertama, motivasi dorongan. Dollard dan Miller sangat memperhatikan motivasi atau drive. Mereka memusatkan perhatiannya pada motif-motif yang penting seperti kecemasan. Dalam menganalisa perkembangan dan elaborasi kecemasan inilah, mereka berusaha menggambarkan proses umum yang mungkin berlaku untuk semua motif. Mereka juga mengemukakan bahwa bukan hanya dorongan primer yang diganti oleh dorongan sekunder, tetapi hadiah atau penguat yang primer ternyata juga diganti dengan hadiah atau penguat sekunder. Hadiah atau penguat sekunder lama-kelamaan menjadi tidak efektif, kecuali jika hadiah itu kadang masih berlangsung bersamaan dengan penguat primer. Yang kedua, proses belajar. Dollard dan Miller melakukan eksperimen rasa takut terhadap tikus. Peralatannya adalah kotak yang dasarnya diberi aliran listrik yang menimbulkan rasa sakit. Kotak itu diberi sekat yang dapat diloncati tikus. Sisi yang satu diberi warna putih, dan sisi lain diberi warna hitam. Dibunyikan bel bersamaan dengan pemberian kejutan listrik pada kotak putih yang membuat tikus kesakitan, yang segera dihentikan jika tikus itu meloncat dari kotak putih ke kotak hitam. Ternyata sesudah terjadi proses belajar, warna kotak yang putih dan atau bunyi bel saja tanpa kejutan listrik telah membuat tikus meloncati sekat. Hal itu adalah reaksi takut terhadap rasa sakit. Percobaan ditingkatkan dengan menutup sekat dan memasang pengumpil yang harus ditekan tikus agar pintu penghubung ke sekat hitam terbuka. Ternyata kemudian tikus berhenti berusaha menabrak sekat dan menemukan cara baru, yaitu menekan pengumpil untuk membuka pintu sekat. Dari eksperimennya, Dollard dan Miller menyimpulkan bahwa sebagian besar dorongan sekunder yang dipelajari manusia dipelajari melalui belajar rasa takut dan kecemasan. Untuk bisa belajar, orang harus menginginkan sesuatu, mengenali sesuatu, mengerjakan sesuatu, dan mendapatkan sesuatu. Ada 4 komponen utama belajar. Yang pertama, drive, merupakan stimulus dari dalam diri seseorang yang mendorong terjadinya kegiatan tetapi tidak menentukan bentuk kegiatannya. Yang kedua, cue, merupakan stimulus yang memberi petunjuk perlunya dilakukan respon yang sesungguhnya. Jenis dan kekuatan cue bervariasi, dan variasi itu menentukan bagaimana reaksinya terhadapnya. Yang ketiga, respons, merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang. Sebelum suatu respon dikaitkan dengan suatu stimulus, respon itu harus terjadi lebih dahulu. Dalam situasi tertentu, suatu stimulus menimbulkan respon-respon yang berurutan yang disebut initial hierarchy of response. Yang keempat, reinforcement, didefinisikan sebagai drive pada dorongan. Bisa dikatakan, reduksi drive menjadi syarat mutlak dari reinforcement. Yang ketiga, proses mental yang lebih tinggi. Yang pertama, generalisasi stimulus. Semakin mirip stimulus lain itu dengan stimulus aslinya, maka peluang terjadinya generalisasi tingkah laku, emosi, pikiran, atau sikap semakin besar. Yang kedua, reasoning,
memberi kemudahan untuk merencanakan, menekankan tindakan pada masa yang akan datang, dan mengantisipasi respon agar menjadi lebih efektif. Yang ketiga, bahasa yang meliputi ucapan, pikiran, tulisan, maupun sikap tubuh. Kata dapat menguatkan tingkah laku sekarang secara verbal dengan menggambarkan konsekuensi masa yang akan datang. Yang keempat, secondary drive. Stimulus atau cue yang sering berasosiasi dengan kepuasan dorongan primer dapat menjadi reinforcement sekunder. Semua drive sekunder dapat dianalisis asosiasinya dengan drive primer. Selanjutnya, model konflik. Formulasi tingkah laku konflik dari Dollard dan Miller sangat terkenal. Konflik yang parah sering mendasari tingkah laku menyedihkan dan simptom neurotik, karena konflik itu membuat orang tidak dapat merespon secara normal. Ada 3 bentuk konflik. Yang pertama, konflik approach avoidance, yaitu orang dihadapkan dengan pilihan nilai positif dan negatif yang ada di satu situasi. Yang kedua, konflik avoidance, yaitu orang dihadapkan dengan 2 pilihan yang sama-sama negatif. Dan yang ketiga, konflik approach, yaitu orang dihadapkan dengan pilihan yang sama-sama positif. Selanjutnya, kita bahas ketidaksadaran. Dollard dan Miller memandang penting faktor ketidaksadaran, tetapi formula analisis asal-muasal faktor ini berbeda dengan Freud. Mereka membagi isi-isi ketidaksadaran menjadi 2. Yang pertama, ketidaksadaran berisi hal yang tidak pernah disadari, juga apa yang dipelajari secara nonverbal, dan detail dari berbagai keterampilan motorik. Yang kedua, berisi apa yang pernah disadari tetapi tidak bertahan dan menjadi tidak disadari karena adanya represi. Selanjutnya, perkembangan kepribadian. Yang pertama, perangkat innate, respon sederhana, dan primary process. Menurut Dollard dan Miller, bayi memiliki 3 repertoire primitif yang paling penting. Yang pertama, refleks spesifik. Bayi memiliki beberapa refleks spesifik yang kebanyakan berupa respon tertentu terhadap kelompok stimulus tertentu. Yang kedua, respon bawaan yang hierarkis. Kecenderungan melakukan respon tertentu terhadap situasi stimulus tertentu sebelum melakukan respon lainnya. Dan yang ketiga, dorongan primer. Stimulus internal yang kuat dan bertahan lama. Drives ini memotivasi bayi untuk melakukan sesuatu tetapi tidak menentukan aktivitas spesifik apa yang harus dilakukan. Dan yang kedua, konteks sosial. Dollard dan Miller menekankan saling ketergantungan antara tingkah laku dengan lingkungan sosio-kultural. Bagi mereka, prinsip-prinsip belajarnya dapat diterapkan lintas budaya. Mereka yakin bahwa tingkah laku orang dipengaruhi oleh masyarakatnya.